Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dibukakan pintu hati dan pikiran kita dalam menerima pelajaran. Untuk itu, sikap berdoa. Materi pembelajaran kita kali ini di tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa judul bacaan tadi? Ya, tepat. Sekolahku bersih dan sehat. Itu judulnya. Nomor 2. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? Ya, sekolahnya bersih dan nyaman. Banyak pohon ditanam di sana ya. Coba soal nomor 3. Mengapa udara di sekolah segar? Karena banyak pohon ditanam di sekolah. Setiap hari tanamannya disiram. Soal nomor 4. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah? Ya, semua warga sekolah. Nomor 5. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? 1. Buang sampah di tempat sampah. Kemudian tanamannya selalu disiram. Coba perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan kalimat perintah. Ini kalian tulis di buku latihanmu ya. Kemudian kirim ke classroom. Bu Guru tunggu. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan-peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Masih ingatkah kamu bunyi sila-sila Pancasila? Pada tema sebelumnya kamu sudah mempelajari bunyi sila ke-1 dan ke-2 serta lambangnya. Nah, kali ini kita akan mengingat kembali bunyi sila ketiga dan lambangnya.
Ini adalah bunyi-bunyi sila pada Pancasila. Warna apa yang menunjukkan bunyi sila ketiga? Apakah kalian tahu? Coba beri centang. Tepat, yang berwarna pink. Bunyi sila ketiga, Persatuan Indonesia. Apakah kalian juga ingat lambang sila ketiga pada Pancasila? Tepat, lambangnya pohon beringin. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini beberapa contoh karya yang bisa dipajang di kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Nah, seperti pada gambar ini dibuat dari tanah liat. Berikut ini urutan cara membuat hiasan dari tanah liat. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Keempat, keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Untuk sementara, hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita menjaga kebersihan dan kerapihan kelas serta sekolah kita. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakannya disebut Squat Jump. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Pada gambar ini, Edo sedang melakukan kegiatan gerak squat jump. Yang pertama, Edo sedang bersiap. Kedua, disebut gerakan tolakan. Gambar ketiga disebut gerakan melayang. Dan terakhir yang disebut gerakan mendarat. Inilah gerakan-gerakan untuk melakukan squat jump. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal itu membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru membolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumnya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Pak Guru berkata, "Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah." Edo pun berkata, "Maaf Pak Guru, saya lupa." Pak Guru menjawab, "Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya." Edo pun menanggapi, "Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak." Lalu Pak Guru berkata, "Lain kali jangan lupa ya, buang sampah di tempat sampah." Lalu Edo pun menanggapi, "Baik Pak," begitu jawab Edo. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik. Perintah yang baik harus dilaksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama.
Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Kebersihan lingkungan sekolah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Memiliki rasa persatuan adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga pada Pancasila. Apakah kamu masih ingat bunyi sila ketiga? Tepat, Persatuan Indonesia. Coba perhatikan gambar di dalam lingkaran di bawah ini. Coba kita tentukan mana dari gambar-gambar ini yang merupakan lambang sila ketiga. Tepat, semua yang bergambar pohon beringin itu sila ketiga. Sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Bagaimanakah cara yang baik dalam menanggapi suatu perintah? Perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Ibu guru berkata, "Dayu, bersihkan papan tulisnya ya." Dayu berkata, "Ya Bu, segera saya laksanakan." Ibu guru berkata, "Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu." Edo menanggapi, "Siap Bu." Ibu guru berkata, "Dan kamu Beni, bersihkan sampah di bawah mejamu." Beni menjawab dengan baik, "Baik Bu Guru." Nah, begitulah cara yang baik menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita, kita harus menanggapinya dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah yang tepat. Setelah tersusun, kalian membuat kalimat tanggapannya. Tugas kalian adalah susunlah kata-kata ini menjadi kalimat perintah yang tepat. Tulis di buku latihanmu ya. Bu Guru tunggu di classroom. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Misalnya sampah plastik, kaleng, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Alat-alat yang diperlukan ada gantungan baju, kelereng, koin, dan kantung plastik transparan. Cara melakukannya: pertama, siapkan alat menimbang. Lalu letakkan kedua plastik yang transparan pada kedua ujung-ujung timbangan yang dibuat dari gantungan baju tadi. Kemudian masukkan benda-benda yang akan diukur di salah satu plastik. Lalu masukkan kelereng atau koin hingga kedua plastik seimbang beratnya. Catatlah berapa kelereng dan koin diperlukan sampai seimbang. Lalu timbang juga benda-benda lainnya. Catat hasilnya. Nah, kamu sudah tahu cara mengukur berat dengan timbangan sederhana. Dari hasil pengukuran di atas, apa yang paling berat dan yang paling ringan menurutmu? Ayo berlatihlah secara mandiri. Hitunglah mana yang lebih ringan atau yang lebih berat. Beri centang ya. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatian anak-anak hebat semuanya. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Jaga protokoler kesehatan dan terapkan 5M.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.